Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada mulai malam hari ini kajian kita akan membahas fiqhul ibadat, fikih ibadah. Karena pembahasan fikih terbagi menjadi dua. Ada fiqhul ibadat, fikih ibadah, yaitu kaitan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal seperti salat, puasa, zakat, haji. Dan juga ada fiqhul muamalat, fikih muamalah sesama manusia, dari jual beli, pernikahan, perceraian, perbudakan, dan seterusnya. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting dan urgen karena seseorang di dalam hidup dia harus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan tidak mungkin ibadahnya bisa diterima oleh Allah Azza wa Jal dan menjalankan ibadah sesuai yang diinginkan oleh Allah dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dia mempelajari bagaimana tata cara ibadah yang benar. Oleh karena itu para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang mereka banyak mengarang kitab-kitab fikih. Ada di antara mereka yang mengarang kitab tebal berjilid-jilid. Ada juga di antara mereka yang mengarang kitab yang tipis. Dan maksud dari kajian kita hanya membahas poin-poin penting yang berkaitan dengan fikih ibadah. Dan kita tidak mempelajari khilaf ulama yang berkaitan dengan hal-hal fikih tadi, karena khilaf itu untuk orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam dan memahami dasar-dasar agama yang kuat. Oleh karena itu para ulama menyarankan ketika seseorang ingin belajar fikih, maka dia mulai dari hal yang terkecil. Ya, kata mereka, alaika bita'liq, thumma tahqiq, thumma tadqiq, wa iyyaka wa talfiq. Yang pertama, engkau belajar fikih dengan cara ta'liq. Ta'liq itu maksudnya adalah memahami inti permasalahan beserta dengan dalil. Karena dikatakan ilmu ma'rifatul haqqi bid dalil, mengetahui kebenaran dengan dalil. Dia tahu salat hukumnya wajib dan dia tahu dalilnya. Kemudian kalau dia sudah mengetahui inti permasalahan ta'liq, baru dia naik ke jenjang selanjutnya, yaitu tahqiq. Tahqiq dia mempelajari jauh lebih detail dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. Ya. Kemudian dia kalau sudah menguasai poin yang kedua, maka dia sampai kepada at-tadqiq, yaitu dia mempelajari fikih berserta khilaf ulama. Dan yang terakhir, wa iyyaka wat talfiq, janganlah engkau berbuat talfiq.
talfid, menggabungkan antara mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat ulama dengan niat tatabbu' ar-rukhas, ingin mencari keringanan di dalam agama. Artinya dia menggabungkan, kadang rukuknya dia mengikuti mazhab Ahmad mungkin, ketika dia berdiri mengikuti mazhab Maliki dan yang lainnya, tatabbu' ar-rukhas, ingin mengikuti keringanan-keringanan tanpa didasari dengan ilmu dan dalil. Nah, cuman seseorang paling tidak dia belajar fikih lewat ta'liq. Ta'liq maksudnya mempelajari setiap permasalahan dan mengetahui hukum-hukumnya. Ya, maka itu tujuan kita di dalam meringkas kitab ini, dan kita ringkas secara berkala agar seseorang dapat memahami fikih ibadah sesuai dengan dalil-dalil, dan dia tahu tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila seseorang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia bangun ibadahnya di atas ilmu syar'i, itu tanda kebaikan. Dia tidak membangun ibadahnya mengikuti nenek moyang atau ikut-ikutan, atau dia membangun ibadahnya di atas kebodohan. Ya, tapi dia membangun ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu an yahdiyahu yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, difahamkan dalam perkara agama. Dalam riwayat lain, barang siapa yang Allah ingin memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka dia akan difahamkan dalam agama. Maka hadis ini menunjukkan kalau seseorang dia belajar dan memahami agama, tata cara ibadah yang benar, itu tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini juga menunjukkan kalau seseorang beribadah tidak dilandasi dengan ilmu syar'i, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya Allah tidak ingin memberikan hidayah kepada dia. Ya, karena dibiarkan dia di atas kesalahan dan tidak diberi hidayah untuk belajar bagaimana tata cara salat, tata cara ibadah yang benar yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat ada orang yang wudu tidak sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aqab minan nar." Celakalah tumit-tumit yang tidak basah di dalam api neraka. Orang tersebut hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun masih ada kesalahan, maka ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis musiius shalah. Hadis orang yang salatnya salah. Dia salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Kalau seandainya orang ini hidup di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masih melakukan praktek salat yang salah, bagaimana kita yang jauh dari zamannya, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidup di zaman yang jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, motivasi utama seseorang belajar fikih agar dia bisa beribadah sesuai yang diinginkan oleh Allah, bukan sesuai yang diinginkan oleh dirinya atau mengikuti nenek moyang atau mengikuti hawa nafsu. Karena ibadah perkara tauqifiyah harus sesuai dengan nas dan dalil, tidak boleh dia keluar dari nas ataupun dalil. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada petunjuk dari kita, maka dia tertolak. Dan makalah ini kita susun dari dua kitab. Yang pertama Manhajus Salikin, itu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan itu kitab ringan, termasuk kitab-kitab marja, referensi utama dalam madhab Ahmad atau Hanabilah. Dan juga
tambahannya dari kitab Mulakhasul Fiqhi. Mulakhasul Fiqhi itu buah karya dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, ringkasan dari kitab Raud Al-Murbi' atau Zadul Mustaqni'. Ya. Dan semuanya berjalan sesuai dengan fikih mazhab Hanabilah. Karena setiap fikih atau setiap mazhab memiliki tertib urutan bab berbeda-beda. Cuman urutan bab yang ada di makalah ini hingga ke depannya itu urutan bab sesuai dengan fikih mazhab Hanabilah. Karena fikih mazhab Hanabilah itu yang paling sedikit khilafnya dibandingkan mazhab-mazhab yang lain, dan yang paling kuat merujuk kepada hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua kitabnya atau ringkasannya kita ambil dari kitab-kitab muasir, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama sekarang, karena lebih mudah untuk difahami dan lebih simpel dibandingkan kitab-kitab yang sebelum mereka. Nah, tafadhal dibaca. Nah, antum lihat, tadi kita jelaskan kalau fikih terbagi menjadi dua. Ada fiqhul ibadah, yang kedua ada apa? Fiqhul muamalah. Fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah itu berkaitan dengan bagaimana ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dimulai dari tahara, tata cara bersuci. Dan tahara itu pembahasannya mencakup air, tayammum, bejana, wudu, dan wudu berkaitan dengan tata cara wudu, syarat sah wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan seterusnya. Dan juga berkaitan dengan nanti darah wanita, haid, nifas, istihadah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu salat dari salat wajib, salat sunnah. Kemudian zakat, dari zakat mal, zakat harta, zakat fitrah, asnaf orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, dan seterusnya. Dan terakhir puasa, saum, baik puasa yang wajib yaitu puasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Dan terakhir adalah haji dan umrah. Itu semuanya masuk dalam fikih ibadah. Dan nanti ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu berkaitan bagaimana seorang manusia bermuamalah dengan manusia yang lain. Seperti riba, jual beli. Jual beli itu berkaitan dengan riba, gharar, mana jual beli yang diperbolehkan, syirkah, kerjasama, kemudian penggadaian barang, dan seterusnya. Nah, itu fikih muamalah. Cuman kita targetkan paling tidak kita belajar fikih ibadah yang paling utama. Ya. Dan fikih ibadah, fikih muamalah semuanya penting. Karena ibadah itu berkaitan dengan bagaimana dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Fikih muamalah bagaimana kaitan dia dengan sesama manusia. Makanya biasanya dalam kitab-kitab fikih mana yang dimulai? Fikih ibadah atau fikih muamalah? Fikih ibadah apa fikih muamalah? Fikih ibadah. Setelah fikih ibadah baru fikih muamalah. Ini ada isyarat dari para ulama. Kalau seseorang ibadahnya benar kepada Allah, pasti muamalahnya benar. Tapi kalau orang muamalahnya tidak benar, itu menunjukkan kalau ibadah dia tidak benar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang ada sebagian orang, subhanallah, sholatnya luar biasa. Sholatnya, puasanya, dan yang lainnya, tapi muamalahnya tidak baik. Ya, bawa kabur barang orang misalnya, atau rumah tangga yang tidak baik, atau jual beli yang tidak melihat mana halal, mana haram. Nah, ini ketika muamalah dia tidak baik,
menunjukkan ada khalal, ada kesalahan di dalam ibadah. Imma kurangnya ikhlas, atau dia beribadah secara zahir tapi tidak sampai kepada batin, atau ada kesalahan dalam ibadah. Kalau ibadah dia benar, maka pasti bukti dari benarnya ibadah adanya muamalah yang baik. Karena orang kalau ibadah kepada Allah dengan benar, itu memiliki wara', rasa takut dan kehati-hatian yang tinggi. Dan berbuah ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, ketika muamalah dia buruk, itu menunjukkan dia tidak ada khasyah, rasa takut dan juga rasa wara', rasa kehati-hatian. Oleh karena itu dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an berkata, la yabi' fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Tidak ada yang boleh jual beli di pasar kita yang tidak belajar agama. Karena dia yufsid, dia banyak merusak. Ya. Dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, murid senior dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika ditanya, ala tusannif kitab fi zuhud, kenapa engkau tidak mengarang kitab zuhud? Kata dia, laqad sannaftu kitaban fil buyu', aku telah mengarang kitab jual beli. Artinya orang yang zuhud dan wara' pasti dia berhati-hati dalam bab muamalah kepada sesama manusia. Ya, makanya di sini pentingnya seseorang mempelajari semua dasar agama, baik akidah, fikih ibadah, dan juga fikih muamalah. Ya. Nah, kemudian juga kenapa harus disertai dengan dalil? Karena ilmu yang benar ma'rifatul haqqi bid dalil. Ya, mengetahui kebenaran disertakan dengan dalilnya. Ini juga menunjukkan kalau seseorang itu harus pintar. Makanya tidak dikatakan seseorang itu berilmu kalau misalnya dia beragama ikut-ikutan atau taklid buta atau ta'assub, fanatik golongan, fanatik guru, fanatik ustadz, fanatik ormas dan seterusnya. Kalau dia nginduk ke satu ormas, ormas itu menyatakan A, maka dia akan berbuat A walaupun orang menjelaskannya dengan dalil ditolak sama dia. Ini ta'assub, taklid, mengikuti aba, orang tua dan yang lainnya, ini semuanya menghilangkan kebenaran ilmu. Kalau seseorang dikatakan berilmu ketika dia ma'rifatul haqqi bid dalil, dia mengetahui hak beserta dengan dalilnya. Dia tahu dalilnya. Ya, makanya kalau sudah datang kepada dia dalil, dia buang semuanya. Dia buang ormasnya, dia buang ikut taklid buta, dia buang fanatik golongan, dia buang abauna, mengikuti nenek moyang, karena kebenaran itu yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli ay yahkuma bainahum ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, jadi orang beriman kalau sudah diseru untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dia tidak ada pilihan yang lain. Maka di sini kita kuatkan atau kita jelaskan setiap permasalahan fikih dengan dalil. Tahara ada dalilnya, air ada dalilnya. Dalil kemudian kita sertakan perkataan ulama agar seseorang yatmain, dia tenang ketika mengamalkan ilmu yang dia ketahui karena ada dalil. Nah, ilmu fikih mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil dari Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi dikatakan fikih yaitu ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Ya, seperti salat 5 waktu, hukumnya apa?
Wajib. Fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Nah, dia tahu hukum sholat 5 waktu itu fardu ain. Hukum azan apa? Fardu kifayah apa fardu ain? Fardu kifayah. Hukum sholat jenazah apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Pengurusan jenazah dari sholat, kafan, menguburkan, mengurusi jenazah, semuanya itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, ini ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, dia mengetahui hukum-hukum syar'i. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Salatul Id, apa hukumnya salatul Id? Hah? Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya apa? Wajib apa sunnah muakkadah? Hah? Sebagian mengatakan kalau salat Id itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ditekankan oleh Nabi SAW hingga wanita-wanita yang haid diperintahkan untuk keluar ikut mendengarkan khutbah dan ikut menggembirakan hari Id dengan hadir di tempat salat. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Nah, ini maksudnya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Dia mengetahui hukum-hukum syar'i. Dia tahu hukumnya. Ya. Salat tadi, zakat. Zakat mal hukumnya apa? Wajib bagi yang sudah nisab dan haul. Wajib, tapi dengan syarat. Begitu juga haji dan umrah wajib dengan syarat. Ya. Puasa di bulan Ramadan juga wajib. Ya, berbeda dengan puasa selain di bulan Ramadan. Nah, dalil dalam hukum syariat itu ada 4, tidak keluar dari 4. Yang pertama Alkitab. Maksudnya Alkitab adalah Al-Quran. Dan ini asas yang paling utama. Yang kedua apa? As-Sunnah. Makanya salat hukumnya wajib, dalilnya Al-Qur'annya ini, sunnahnya ini. Yang ketiga, ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama. Karena kata Nabi SAW, la tajtami' ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak pernah sepakat di atas kesesatan. Oleh karena itu, sebagian ulama mengarang kitab tentang ijma' apa aja yang dijadikan ijma' oleh para ulama dalam ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian yang terakhir, qiyas. Qiyas itu analogi, mengkiaskan. Dan qiyas terakhir, ya, dan dia termasuk dari hukum syar'i. Karena qiyas itu ada kaitannya dengan akal. Ya. Cuman Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya sama. Harus taat, tunduk dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian diperkuat dengan ijma', dan yang terakhir diperkuat dengan qiyas. Dan 4 ini semuanya landasan dalam menentukan hukum syar'i. Ya, jadi kalau ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu kuat. Ditambah lagi dengan ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Seperti misalnya hukum apa ya yang pakai qiyas? Rokok. Rokok, ada orang ngerokok. Kemudian antum bilang, ya akhi, haram rokok. Kata dia, mana dalilnya? Kalau antum buka Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada mungkin spesifik menjelaskan dalil rokok itu haram. Rokok haram. Tidak ada. Tapi bagaimana kita mengetahui kalau rokok itu haram? Dari pakai apa? Qiyas. Karena rokok haram, dia memiliki illah, ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Madarrah. Mudarat. Dia membahayakan dan bermudarat. Nah, ketika ada ilahnya, ada sebabnya, maka sebab yang membahayakan rokok itu ada larangannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, kata Allah Azza wa Jalla. Makanya rokok ditulisannya apa? Rokok membunuh, jelas gak jauh dari Al-Quran.
Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh, tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Maka ketika ilahnya ada, ya, dia dikiaskan dengan hukum rokok. Maka rokok menjadi haram karena sebab dan illah yang mengharamkan rokok ada penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa difahami ya? Nah, ini hukum qiyas, ya. Dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Sebagian mungkin mengkiaskan dengan gula. Katanya kalau rokok haram, kenapa gula tidak haram? Ya, gula tidak haram karena memang pertama gula itu dibutuhkan oleh tubuh. Ya, dan tubuh memiliki organ khusus yang bisa mengelola gula yang masuk ke tubuh. Beda dengan rokok. Kalau rokok, asapnya itu tidak dibutuhkan tubuh. Kemudian tidak ada organ yang bisa mengelola asap rokok yang masuk ke dalam tubuh. Maka semua kias-kias itu batil. Tidak bisa menjadikan hukum rokok menjadi halal. Ya. Sebagian lagi mengatakan makruh. Kenapa dia mengatakan makruh? Karena dia ngerokok. Ketika dia ngerokok, dia sulit untuk mengatakan haram. Kalau dia mengatakan haram, artinya sama juga menjelekkan diri sendiri. Akhirnya dia mengatakan makruh. Nah, sebagian misalnya membawakan perkataan-perkataan ulama terdahulu. Imam Asy-Syaukani misalnya, yang menyatakan kalau rokok itu boleh. Cuman Imam Asy-Syaukani zaman yang kedokteran itu belum berkembang pesat seperti zaman sekarang. Makanya ahkam, hukum-hukum itu tidak jumud, tidak kaku. Bisa jadi satu permasalahan dahulunya halal kemudian berubah menjadi haram ketika terdeteksi kalau di situ ada illah sebab yang menjadikan dia haram. Tapi subhanallah, Imam Syaukani rahimahullah menyatakan raka itu boleh, tapi dia ada kait, ada ikatan. Kata dia, malam yatadarrar, selama barang ini tidak memudaratkan. Artinya di zaman dia tidak jelas hukum rokok karena tidak ada penelitian yang detail seputar rokok. Cuman Imam Syaukani dengan insaf, dengan objektivitas yang dia miliki, tetap dia mengatakan hukumnya boleh selama tidak mudarat. Dengan berjalannya waktu, maka kelihatan mudaratnya. Oleh karena itu, sebagian ulama seperti pengarang Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmizi, dan juga Imam As-San'ani, muridnya Imam Syaukani, ya, mengkritisi perkataan Imam Asy-Syaukani kalau ternyata raka itu di zaman mereka terbukti haram. Ya. Dan seterusnya. Makanya dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Begitu juga khamar. Khamar kenapa haram? Narkoba. Narkoba nggak ada dalilnya kalau antum cari. Kalau ada orang pakai narkoba, ditegur, nggak boleh narkoba, haram. Kata dia, coba sebutkan dalil yang mengharamkan narkoba. Antum buka kitab hadis dari dari Sahih Bukhari sampai Sunan Ibnu Majah atau yang lainnya, nggak bakal antum temukan kalimat narkoba haram. Tapi kita bisa menghukumi narkoba haram dari mana? Dari qiyas. Karena narkoba mudarat, memabukkan misalnya, merusak dan yang lain-lainnya. Maka qiyas menjadi hukum syar'i dalam menjadi dalil syar'i dalam menentukan hukum. Bisa difahami ya? Nah,
kewajibanmu, wahai saudaraku, agar amalanmu benar, mempelajari ilmu yang dapat membenarkan ibadahmu dengan sholat, dari sholat. ibadahmu dari sholat, puasa, haji, engkau mempelajari zakat harta yang wajib dikeluarkan, dan juga mempelajari hukum muamalat yang engkau butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat memanfaatkan semua yang Allah halalkan dan meninggalkan yang haram. Nah, antum lihat. Jadi kewajiban kita itu mempelajari yang Allah wajibkan atas kita. Itu menjadi hukumnya fardhu ain. Itu masuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi ketika ibadah itu menjadi wajib atas kita, maka wajib pula buat kita untuk mempelajari hal tersebut. Nah, itu fardhu ain. Misalnya anak yang masih kecil, 3 tahun, 4 tahun. Wajib tidak dia belajar wudu dan belajar sholat? Tidak wajib, karena dia belum ada taklif, beban untuk kewajiban mengerjakan sholat. Tapi ketika dia sudah SMP usia berapa? Mungkin 12 atau 13 tahun. Ya. Maka dia mukallaf. Dia dibebani syariat. Atau mungkin sebelum SMP, sebagian sudah baligh, sudah sampai kepada derajat bulugh baligh sebelum SMP. Seperti wanita mengeluarkan darah haid, yang laki-laki mimpi basah, dan seterusnya. Maka ketika dia sudah wajib pula dia mempelajari ibadah yang wajib dia kerjakan. Seperti apa? Sholat. Dia wajib mempelajari sholat. Maka orang tuanya wajib mengajarkan dia tata cara sholat. Wudu, wajib dia mempelajari wudu. Dan orang tuanya wajib mengajarkan dia tentang tata cara wudu. Sekarang kalau orang tuanya nggak bisa wudu, nggak bisa sholat, bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya? Ya. Nah, begitu juga seseorang dia tahun kemarin miskin. Kalau dia miskin, dia tidak wajib mempelajari tentang zakat mal. Artinya bukan fardu ain buat dia. Fardu kifayah. Kalau dia punya semangat, dia ingin mempelajari meringkas, maka menjadi hukumnya fardu kifayah dan pahala besar. Tapi kalau dia tidak mempelajari tentang zakat, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ketika itu zakat tidak wajib atasnya. Bisa dipahami ya? Subhanallah, tahun sekarang dia kaya raya. Tiba-tiba dapat warisan 8M misalnya. Ya, 10M, 15M, gak ada yang tahu. Ketika dia dapat harta yang banyak, maka ada kewajiban apa atas dirinya? Zakat. Ketika ada kewajiban zakat, maka wajib atasnya mempelajari tentang tata cara zakat. Aqallu syai', paling sedikit dia bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka dia tanya, ini harta anak sekian. Dia pelajari mana zakat yang wajib dikeluarkan, mana zakat atau mana benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, mana benda-benda yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apa yang dia miliki, kapan wajib, kapan tidak wajib, dan yang lainnya. Nah, ini menghilangkan kebodohan pada dirinya. Kalau dia tidak belajar ya ikhwah, maka banyak kesalahan dalam tata cara ibadahnya. Kayak ada orang waktu itu konsultasi, dia bilang, Ustaz, ana bertahun-tahun mengeluarkan zakat profesi. Artinya setiap bulan ana niatkan mengeluarkan zakat. Kata dia, zakat ana sah apa tidak? Tidak sah. Karena zakat yang Anda keluarkan tidak sesuai dengan tuntutan syar'i. Tidak ada zakat tiap bulan. Kalau sedekah atau infak tiap bulan, tafadhal, enggak apa-apa. Tapi kalau zakat tidak ada tiap bulan. Karena zakat itu ada syaratnya. Haul dan nisab. Ternyata subhanallah, setelah dia hitung, dia tidak termasuk orang yang wajib zakat. Maka ketika dia mengeluarkan tiap bulannya dengan hitungan tertentu, memberatkan dirinya. Kadangkala uang itu dia butuh untuk keperluan sehari-hari. Cuma karena dia tidak mempelajari tentang zakat, akhirnya dia mengeluarkan dengan niat zakat, cuman zakatnya tidak sah. Maka jadi beban buat hidupnya, kesulitan yang dia dapati. Nah, maka di sini pentingnya dia mempelajari tentang zakat. Dia tidak wajib
mempelajari haji dan umrah kalau tidak ada kewajiban pada saat itu. Tapi ketika dia punya kemampuan atau ingin berangkat haji dan ingin melaksanakan umrah, maka ketika itu wajib atasnya untuk mempelajari bagaimana tata cara haji dan bagaimana tata cara umrah. Nah, ini semua menjadi hukum buat dirinya ketika dia ingin melaksanakan ibadah tadi. Bisa difahami ya? Makanya lihat perkataan Syekh Saleh Fauzan, kewajibanmu wahai saudaraku agar amalanmu benar, sahih. Mempelajari ilmu yang dapat membenarkan ibadahmu. Dari salat, puasa, haji, engkau mempelajari zakat, harta yang wajib dikeluarkan, dan juga mempelajari hukum muamalat yang kau butuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memanfaatkan semua yang Allah halalkan dan meninggalkan yang haram. Sampai subhanallah, sebagian orang tidak tahu bagaimana cara tayamum. Enggak tahu dia bagaimana cara tayamum. Ya. Kapan dia harus sholat duduk, kapan dia harus sholat berdiri. Kapan dia harus qasar, kapan dia harus jamak. Ya. Dan seterusnya. Ya, dari amalan-amalan yang Allah perintahkan. Makanya di sini fungsinya ilmu. Oleh karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatu. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Artinya pahalanya dan ganjarannya, keutamaannya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, tapi orang yang memiliki niat yang benar. Maka murid-muridnya berkata, "Kaifa tasihhu niyatu?" Bagaimana niat yang benar wahai Imam Ahmad? Maka kata Imam Ahmad, "Ya yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan juga orang lain. Karena dia bodoh. Ketika dia belajar, hilang kebodohannya. Maka ketika dia punya ilmu yang menghilangkan kebodohan pada dirinya, dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika dia berniaga, dia pelajari mana riba, mana zulm, kezaliman, mana gharar, dan seterusnya. Agar dia tahu kapan perkara yang halal yang harus dia ambil, kapan perkara yang haram yang harus dia tinggalkan. Bisa difahami ini ya? Nah. Manhajus Salikin. Dan mulaqatul fikih. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan yang terakhir, anjuran untuk mengamalkan ilmu syar'i. Yang pertama ya ikhwah, ilmu yang kita pelajari itu untuk diamalkan. Sebagaimana perkataan Ibn Mas'ud, ta'allam fa idza 'alimta fa'mal. Belajar kalau engkau telah mengetahui maka amalkan. Dan ilmu akan terus bertambah kalau diamalkan dan akan hilang kalau ditinggalkan. Kenapa antum tahu salat subuh 2 rakaat? Karena diamalkan apa tidak? Diamalkan. Kenapa kita tahu salat sunnah rawatib sekian? Berapa jumlahnya? 10 atau 12? Karena mengamalkan. Ilmu semakin diamalkan semakin kuat dan rasih. Dan akan menjadikan hujjah yang menolong dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ilmu kalau tidak diamalkan, maka dia akan hilang. Dan akan menjadi dosa buat dia ketika dia tinggalkan dan dia tidak mengamalkannya. Ya, makanya ilmu agama ini ilmu yang berat. Seseorang ketika belajar agama, konsekuensinya dia harus mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dan subhanallah, semakin dia mengamalkan ilmunya, semakin ditambah ilmunya oleh Allah Azza wa Jalla.
Semakin ditinggalkan ilmunya, maka tidak ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, hadful ilmi bil amal. Ini istijaba wa illa irtahal. Mengundang ilmu itu dengan amal. Kalau diamalkan akan bertambah, kalau tidak dia pergi. Dan di sini ada pepatah, man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi ilmu sama rizki sama harta hampir sama. Zakat harta itu dengan dikeluarkan, disedekahkan. Zakatul il bil amal. Zakat ilmu dengan diamalkan. Kalau dia mengamalkan maka akan bertambah. Begitu juga harta kalau dikeluarkan akan bertambah. Maka di sini pentingnya seseorang terus minta sama Allah dikasih ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik bisa beramal saleh. Antum lihat di dalam salat kita membaca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau berikan nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dibenci maghdub, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Sekarang jalan orang yang dibenci siapa? Kenapa menjadi jalan maghdub yang dibenci? Ala ra'sihim, orang yang dibenci paling atas itu Yahudi. Kenapa? Yahudi ya'lam wa la ya'mal. Yahudi berilmu tapi enggan untuk mengamalkan. Maka dia mendapatkan predikat dari Allah maghdub, dibenci. Kenapa? Karena dia tahu hak, kebenaran tapi dia tidak ingin mengamalkannya. Itu Yahud. Tapi maghdub bukan sifat khusus buat orang Yahud. Semua orang yang seperti orang Yahud, kalau punya ilmu dia tidak ingin mengamalkannya. Sedangkan dhalin itu yang paling teratas Nasara. Kenapa Nasara dhalin sesat? Karena ya'mal bila ilm. Dia beramal tanpa ilmu. Maka dia menjadi dhalin, sesat. Dan sesat dhalin bukan hanya khusus buat orang Nasara, tapi semua orang yang mengamalkan agama tanpa ilmu, dia dicap sebagai dhalin. Nah, sekarang kalau kita tahu maghdub Yahud, ya'lam wa la ya'mal, Yahud beramal, berilmu tidak ingin diamalkan, dhalin, ya'mal bila ilm, beramal tanpa ilmu, maka doa kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Siapa mereka? Mereka yang menyelisihi Yahudi dan Nasara. Maka orang dikatakan berada siratal mustaqim kalau dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan dia beramal saleh. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan dia beramal saleh, pada hakikatnya dia berada di atas siratal mustaqim. Makanya lihat, kita berdoa kepada Allah setiap hari. Dalam satu hari kita membaca Al-Fatihah berkali-kali, meminta kepada Allah semoga diberikan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah orang yang dikasih ilmu yang bermanfaat, kemudian dia amalkan ilmu tadi. Maka dia berada di atas siratal mustaqim. Oleh karena itu orang yang berilmu dan beramal bertingkat-tingkat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau berikan nikmat atas mereka. Ya, dalam ayat lain, ya, siapa mereka? Orang-orang yang di atas nikmat, ya, an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Orang berilmu dan beramal bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi para nabi. Mereka dikasih ilmu yang sempurna dan amalan saleh yang sempurna. Di bawah para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, yang ilmunya tinggi dan amalannya kuat. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, baik dari kalangan mujahidin atau ulama. Wassalihin, dan yang terakhir orang-orang saleh.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syabuhun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabuhun bin nasara. Siapa saja yang rusak dari ulama kita, maka ada menyerupai orang Yahudi. Jadi ulama Islam kalau rusak, dia berilmu tidak beramal, nasallallahu al-afiyah, maka dia seperti sifatnya Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan siapa saja yang rusak dari ahli ibadah kita. Kalau banyak ahli ibadah beribadah tanpa ilmu, maka dia menyerupai siapa? Nasrani, dhalin, sesat. Maka orang yang selamat apabila dia menggabungkan dua hal. Dia berilmu dan beramal. Dan subhanallah ya ikhwah, Nabi diutus dengan dua ini. Kata Allah Azza wa Jal, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua. Yang pertama apa? Al-huda. Kata para ulama, al-huda ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq. Yang kedua, Allah mengutus Nabi dengan dinul haq, agama yang hak, maksudnya amalan saleh. Jadi Nabi diutus oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Makanya orang kalau belajar ke sana kemari, dia belajar, dia mencatat, dia rajin, dia meringkas, dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang seperti ini, dia yang telah mengambil warisannya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa yang diwariskan oleh Nabi SAW? Ilmu dan amal. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau engkau melihat seorang pemuda berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, semangat belajar, maka itu tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena dia ingin punya ilmu dan dia ingin beramal di atas ilmu yang benar. Tapi kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Ini subhanallah kirana satu pertemuan selesai deh. Ya ternyata masih belum selesai. Ya kita azan, ada waktu 10 menit tanya jawab, kemudian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pemahaman terhadap agama? Maksudnya dia faham. Maksudnya fahmu muradillahi wa muradi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham maksud dari apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ya ikhwah, dia ada dua macam. Ada wasilah, ada ghayah. Ada sarana, ada tujuan. Sebagian orang menguasai semua sarana ilmu tapi tidak sampai kepada tujuannya. Sebagian orang mendapatkan tujuan dari ilmu walaupun dia tidak memiliki wasail sarana-sarana ilmu yang kuat. Di antara sarana ilmu itu adalah al-hifz, menghafal. Di antara sarana ilmu al-qiraah, membaca. Sarana ilmu hadir di majelis ta'lim. Di antara sarana ilmu menulis dan seterusnya. Ini semuanya apa namanya? Wasail, sarana. Sarana ini memiliki tujuan. Tujuan dari sarana ini adalah fiqhu fiddin, memahami agama dan memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari ilmu syar'i. Ya. Itu maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan dari hambanya kebaikan, difahamkan dia dalam agama. Bukan dikasih hafalan Al-Qur'an, bukan dikasih hafalan hadis, bukan dikasih hafalan matan dan seterusnya. Itu semuanya wasilah menuju kepada pemahaman yang benar. Maka Allah berfirman, "Fafahamnaha Sulaiman." Maka kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Ya. Nah, jadi intinya ketika berbicara masalah salat, dia paham bagaimana tata cara salat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zakat, dia paham bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Ketika puasa Ramadan, dia paham bagaimana puasa sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita gitu, dia paham mana darah haid, mana darah istihadah, mana darah nifas. Ya. Dan seterusnya, air dia tahu mana air yang boleh dipakai wudu, mana air yang tidak boleh dipakai wudu. Subhanallah, lagi musim kering, nggak keluar air. Ada air teh, boleh nggak dipakai wudu teh? Kopi misalnya, ke warung kopi, udah beli kopi, wudu pakai kopi, kan nggak najis. Ya. Nah, ini dia paham mana air yang boleh dipakai, mana air yang tidak boleh dipakai, kapan dia wajib mandi, kapan dia tidak wajib mandi. Walaupun belum tentu dia tahu dalil dan hafal. Karena dalil, menghafal ayat dan hadis itu tadi apa? Wasilah. Dan yang terbaik seseorang menggabungkan dua. Dia memiliki wasilah ilmu dan dia sampai kepada tujuannya. Maka dia dinamakan dengan ulama, orang-orang alim. Karena dia mengetahui dalil dan hukum sekaligus. Dan ulama bertingkat-tingkat. Ada yang mengetahui satu dalil, ada yang mengetahui dua dalil, bahkan ada yang mengetahui hingga puluhan dalil. Makanya lihat subhanallah, Syekh bin Baz rahimahullah, kata muridnya, itu dalam satu kajian, pernah saya hitung dia bisa mengeluarkan 350 dalil. Antum tadi hitung, kita kajian paling berapa? 5-10 juga udah hebat tuh. Sebagian juga ulama dalam khutbah Jumat, dia bisa membawakan 40 dalil. Ini menunjukkan kalau orang bertingkat-tingkat dikasih pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman inti dari ilmu faham. Dia adalah faham. Makanya sebagian orang subhanallah memiliki wasilah ilmu yang sangat kuat tapi tidak sampai kepada tujuan. Itu maksud dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, utu uluman wa ma utu fuhuman. Utu zakaan wa ma utu zakaan. Dia dikasih ilmu tapi tidak dikasih pemahaman. Orang-orang Mu'tazilah menghafal ayat Allah, tahu ilmunya tapi tidak paham apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang berbuat syirik, sebagian di antara mereka hafal Al-Qur'anul Karim. Tapi dia datang ke kuburan, dia minta ke kuburan. Dengan itu ketika sholat dia membaca ayat-ayat larangan berbuat syirik. Artinya dikasih ilmu tapi tidak dikasih pemahaman. Bisa dipahami ya?
Ya, maka dia Ibnu Taimiyah berdoa, ya mufahhima Sulaiman fahimni wa ya muallima Adam allimni. Wahai yang memahamkan Sulaiman, fahamkanlah aku. Dan yang mengajarkan Adam, ajarkanlah aku. Makanya inti dari belajar faham. Yufaqihu fiddin. Dia faham terhadap agama. Terkait tema kajian pekan kemarin, bagaimana hukumnya sholat wajib berjamaah di masjid di belakang imam ahlul bidah yang suka koordinator wisata religi? Di masjid dekat rumah dengan imam yang perokok, pecinta musik, atau selalu karaoke di rumahnya. Ya sebenarnya orang-orang seperti ini tidak layak untuk jadi imam. Ya, imam itu memiliki kriteria. Makanya dalam bab fikih ada babul imamah, bab imam. Ya, kata Nabi SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam dalam satu kaum itu orang yang paling faham menguasai kitab Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin menguasai kitab Allah karaokean dia. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau mereka di dalam bacaan sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka di antara mereka, siapa di antara mereka yang paling mengetahui sunnah? Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamahum hijratan. Kalau mereka di dalam sunnah sama, maka yang paling terdahulu hijrahnya. Nah di kita salah, mesti yang jadi imam orang yang paling tua. Kalau tua berilmu nggak apa-apa. Cuman kadang tua, subhanallah, dia ruku sujud nggak kedengeran. Kita sujud bangun dia udah ruku lagi mungkin. Ya. Nah ini kesalahan dalam bab al-imamah. Cuman ya ikhwah, seseorang dia boleh sholat di belakang ahlul bidah, atau mungkin ada kefasikan dari imam tersebut yang tidak mengeluarkan imam itu sampai batas kekufuran. Ya makanya pernah ditanyakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri hukum tentang sholat di belakang ahlul bidah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, salli wa alaihi bid'atuhu. Sholatlah kamu dan bid'ahnya kembali kepada orang tersebut. Kalau misalnya memang dia tetap menjaga sholat 5 waktu dan dia orang awam, bukan tokoh-tokoh yang berbahaya, dia tidak tahu apa-apa, dan itu kebiasaan-kebiasaan memang yang dia lakukan dengan kebodohan, tetap sholat di belakang dia sah. Walaupun lebih afdol kita mencari masjid yang diimami dengan orang yang lebih jelas, ya, atau lebih baik keadaannya dibandingkan dia. Cuman sholat di belakang orang-orang seperti itu sah, ya, tidak jadi masalah. Justru yang bermasalah yang pertama apabila memang orang-orang itu tokoh-tokoh sesat yang berbahaya, yang dia berilmu menyuruh kepada kesyirikan, kekufuran, dan yang lainnya. Atau orang-orang yang sholatnya tidak benar, maka jangan kita sholat di belakangnya. Misalnya sebagian imam sholatnya terlalu cepat, sampai ruku dan sujudnya itu tidak ada tumak nina sama sekali. Maka ini tidak boleh, ya, sholat di belakang dia. Kenapa? Karena menghilangkan keabsahan sholat. Syarat sholat adalah tumak nina. Kalau hilang tumak nina, maka tidak boleh sholat di belakang orang tersebut. Wallahu a'lam. Terdapat kajian-kajian rutin majelis ahlul bidah di masjid dekat rumah yang suara speaker toaknya masuk terdengar ke dalam rumah. Bagaimana cara menutup telinga seperti ulama Taus dan bagaimana solusinya? Ya, yang pertama ya ikhwah, ahlul bidah pada zaman dahulu berbeda dengan ahlul bidah di zaman sekarang. Ahlul bidah di zaman dahulu mereka orang-orang kuat, orang-orang cerdas, dan yang datang kepada para ulama itu tokoh-tokoh ahlul bidah. Makanya kalau misalnya engkau menemukan atau antum menemukan perkataan ulama seperti dia mengatakan, lebih baik aku keluar dari rumah seorang pelacur dibandingkan aku keluar dari rumah tokoh ahlul bidah. Itu maksudnya bukan ahlul bidah orang awam yang nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran terus dikatakan seperti itu. Sebagian juga mereka seperti dibacakan Al-Quran dia tutup kuping, tidak mau mendengarkan. Mereka ahlu syubhat. Ya maka kalau ahlul bidah zaman sekarang sebagian besarnya mereka dibangun di atas kebodohan. Ya.
dengan kita tidak hadir di masjid tersebut dan tidak fokus mendengarkan, itu udah cukup. Yang tidak boleh kita duduk hadir dan kita simpati dengan tokoh tersebut, itu yang berbahaya. Dan juga para ulama membedakan antara istima' dengan sama'. Kata Allah Azza wa Jalla, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, bukan fasma'. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka istima'lah. Ada perbedaan antara istima' dengan sama'. Karena banyak hal yang gak mungkin kita bisa batasi di zaman sekarang. Kayak antum sekarang masuk ke toko baju. Kadang dia setel apa di toko baju? Musik, betul nggak? Nggak mungkin antum masuk sebelum belanja. Afwan, coba tolong musiknya matiin dulu. Anak pengen belanja. Diusir yang ada ya. Antum datang ke mall atau makan bersama keluarga di tempat yang nggak terlarang, cuman memang tempat itu ada apa? Musik. Antum di bandara ada musik misalnya. Banyak hal yang memang tidak bisa kita hindari. Nah, maka kata para ulama ada perbedaan antara istima' dengan sama'. Karena kalau istima' itu mendengarkan dengan seksama. Ketika seseorang mendengarkan dengan seksama, dengan khusyuk, dengan fokus, itu yang tidak boleh. Antum kajian, antum duduk, antum dengarkan dengan seksama, antum fokus, antum catat, itu yang tidak boleh. Adapun sama, antum mendengarkan dengan tidak fokus, hanya lewat terlintas, itu yang tidak mengapa. Bisa difahami ya? Makanya ketika di bis misalnya atau di kereta antum duduk ada suara musik, nggak mungkin antum datang misalnya, atau mungkin antum duduk di depan, di belakang mendengarkan musik, antum tegur, afwan ya akhi, jangan dengarkan musik, ana lagi ngaji. Nggak bakal dihawil antum sama dia, betul nggak? Tempat umum ya tidak ada larangan misalnya. Nah, yang nggak boleh ketika antum istima', antum pertama mengingkari, tapi lama-lama kayaknya enak juga ini. Nah, itu ketika antum ada perasaan enak, antum masuk ke dalam apa? Istima', itu yang tidak boleh. Tapi kalau sama, antum terdengar secara sepintas, tidak sengaja dan tidak fokus, itu tidak mengapa. Maksudnya walaupun dihindari, tapi itu yang bukan yang terlarang seperti istima'. Makanya kalau antum sudah di rumah, speakernya masuk ke dalam rumah dan antum tidak mendengarkan secara fokus, nah itu tidak mengapa. Nggak perlu antum tutup kuping, ya, seperti tawus. Ya, cuman yang tidak boleh kalau kita benar-benar istima'. Begitu juga kita masuk ke tempat-tempat yang ada musik, kendaraan umum, tempat umum, belanja pakaian, di situ ada musik. Selama kita tidak istima' lah haraj, tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh ketika istima'. Cuma dengan itu tetap seseorang harus banyak istighfar, dia meminta ampun kepada Allah, menyibukkan diri dengan hal yang lain, dan seterusnya. Berbeda dengan Nabi SAW. Nabi SAW karena memang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, ma'sum. Oleh karena itu Nabi SAW dalam perjalanan pernah mendengar suara mizmar, seruling pengembala hewan. Maka Nabi SAW langsung menutup telinganya, tidak ingin mendengarkan suara seruling dari pengembala hewan tadi. Ini menunjukkan penjagaan Allah kepada Nabi SAW. Allah tidak menginginkan mata Nabi, telinga Nabi, lisan Nabi terbesit di dalamnya semua hal yang haram yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dijaga oleh Allah pendengarannya, dijaga oleh Allah penglihatannya, dan dijaga oleh Allah lisannya, tidak sampai jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman itu tadi perbedaan antara istima' dengan as-sama'. Baik, mungkin kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.